Tenaga endogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi, di antaranya tektonisme atau aktivitas kulit bumi, vulkanisme atau aktivitas gunung, dan seisme atau gempa. Yang pertama ada tektonisme. Tektonisme atau diastropisme merupakan tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak dan bentuk pada kulit bumi. Yang kedua ada vulkanisme, merupakan semua bentuk kegiatan magma dari lapisan dalam litosfer yang berusaha keluar dari lapisan atasnya hingga ke permukaan bumi. Vulkanisme sendiri merupakan peristiwa yang berhubungan dengan gunung api. Dan yang ketiga ada seisme atau gempa bumi, merupakan getaran yang ditimbulkan dari dalam bumi yang merambat dan menyebabkan pergeseran kulit bumi. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak pada rangkaian Ring of Fire atau cincin api. Ring of Fire juga disebut dengan Circum-Pacific Belt, adalah rangkaian gunung berapi sepanjang 40.000 km situs aktif seismik yang membentang di Samudra Pasifik. Dilansir dari National Geographic, cincin api melacak titik pertemuan banyak lempeng tektonik, termasuk Eurasia, Amerika Utara, Juan de Fuca, Cocos, Karibia, Nazca, Antartika, India, Australia, Filipina, dan lempeng yang lebih kecil, yang semuanya mengelilingi lempeng Pasifik yang besar. Lempeng-lempeng tersebut terus meluncur bertabrakan atau bergerak di atas atau di bawah satu sama lain. Pergerakan inilah yang kemudian menghasilkan palung laut dalam, letusan gunung berapi, dan epicentrum gempa di sepanjang batas pertemuan lempeng yang disebut dengan garis patahan. Sabuk Ring of Fire mengikuti rantai busur pulau seperti Tonga dan New Hebrides, Indonesia, Filipina, Jepang, Kepulauan Kuril, dan Aleutians, serta busur lainnya. Selain rangkaian gunung api yang dipenuhi, Ring of Fire juga dibingkai oleh palung laut di bagian sisi samudra dengan daratan kontinental yang terletak di belakangnya. Jalur gempa bumi berada di jalur Ring of Fire membuat Indonesia menjadi wilayah yang rentan mengalami gempa bumi. Selain itu, kerawanan gempa yang tinggi di Indonesia juga diakibatkan oleh jalur pertemuan lempeng. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke utara dan menyusup ke dalam lempeng Eurasia, sedangkan lempeng Pasifik bergerak relatif ke arah barat. Jalur pertemuan lempeng berada di laut, sehingga jika terjadi gempa bumi yang besar dengan kedalaman dangkal akan berpotensi menyebabkan tsunami, sehingga Indonesia tidak hanya rawan gempa, tetapi juga rawan akan tsunami. Salah satu dampak dari tenaga endogen yaitu terjadinya gempa bumi. Gempa bumi yang baru-baru ini terjadi di Indonesia yaitu gempa bumi Maluku. Gempa bumi ini terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 pukul 16.37 WIB. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi pusat gempa bumi terletak di Laut Banda pada koordinat 132,1 bujur timur dan 6,6 lintang selatan, dengan jarak sekitar 125 km barat daya Kota Langgur, ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, dengan magnitudo sebesar 7,5 pada kedalaman 97 km. Wilayah yang terdekat dengan lokasi pusat gempa bumi adalah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Wilayah tersebut tersusun oleh morfologi dataran tinggi, dataran bergelombang, dan perbukitan. Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual tersusun oleh tanah lunak kelas E dan tanah sedang kelas D. Batuannya tersusun oleh batuan berumur tersier berupa batuan sedimen dan batu gamping, serta terdapat endapan kuarter berupa endapan pantai dan sungai. Sebagian batuan yang berumur tersier tersebut telah mengalami pelapukan. Endapan kuarter dan batuan berumur tersier yang telah mengalami pelapukan pada umumnya bersifat lunak, lepas, serta belum kompak, sehingga memperkuat efek guncangan. Oleh karena itulah, kawasan ini rawan terjadi gempa bumi. Selain morfologi perbukitan yang tersusun oleh batuan yang telah mengalami pelapukan, yang rentan terjadi gempa,
Yang dipicu oleh guncangan gempa bumi yang kuat dan curah hujan yang tinggi, gempa bumi ini juga disebabkan oleh aktivitas sesar aktif di Laut Banda dengan mekanisme sesar mendatar. Gempa bumi yang terjadi di Maluku menghebohkan masyarakat Indonesia dikarenakan munculnya sebuah pulau baru. Nah, Sobat Geografi sudah tahu belum apa sih itu pulau baru yang muncul di gempa bumi Maluku? Nah, pulau baru itu disebut dengan Mount Volcano. Proses terbentuknya gunung lumpur atau Mount Volcano ini bermula ketika material seperti cairan dan gas dalam bumi mendapat tekanan yang terakumulasi hingga kemudian menemukan jalan keluar ke permukaan bumi melalui rekahan batu. Dari situlah gunungan lumpur atau Mount Volcano terbentuk. Gunungan lumpur atau Mount Volcano ini adalah fenomena yang terjadi ketika beberapa material keluar ke permukaan bumi. Material ini terdiri dari cairan dan gas dalam lapisan kulit bumi di bawah tanah. Material ini keluar karena adanya tekanan yang luar biasa. Beberapa material lunak ini adalah material yang terperangkap dan tidak bisa keluar atau terjebak dalam lapisan sedimen. Ketika ditekan oleh gaya tektonik atau karena guncangan gempa yang kuat, maka material yang sudah terakumulasi ini muncul ke permukaan. Saat tekanan di lapisan yang lebih dalam mengendur, maka tekanan itu akan menyebar keluar. Nah, kondisi itulah yang memicu munculnya pulau baru atau yang disebut dengan istilah Mount Volcano. Munculnya pulau baru atau Mount Volcano ke permukaan bumi ini menyebabkan kekosongan pada rongga yang semula dilaluinya. Hal ini mengakibatkan permukaan di sekitar kemunculan gunung lumpur atau Mount Volcano ini akan amblas. Nah, wilayah yang berada di sekitar Mount Volcano umumnya akan turun membentuk depresi melingkar atau depresi kaldera. Semakin besar volume lumpur yang keluar ke permukaan bumi, maka semakin besar pula area amblasannya. Perairan darat merupakan segala bentuk perairan yang ada di darat. Perairan darat ini terdiri dari sungai, danau atau telaga, rawa, dan air tanah. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, mengungkapkan bahwa pengelolaan perairan darat yang tidak berkelanjutan memicu timbulnya berbagai persoalan, seperti bencana kematian massal ikan, pencemaran, banjir, dan kekeringan. Hal ini akan memicu konflik sosial dalam masyarakat, yang pada akhirnya ini akan mengancam kelestarian ekosistem perairan darat. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan tadi, Sobat Geografi pasti sudah paham mengenai tenaga endogen dan perairan darat. Nah, mengenai permasalahan tenaga endogen seperti sering terjadinya gempa bumi di Indonesia tidak dapat dipungkiri ya Sobat Geografi, tetapi permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mitigasi bencana yang tepat. Sedangkan untuk perairan darat diperlukan kesadaran dari masyarakat agar tidak menimbulkan kerusakan pada perairan darat. Oke, cukup sekian dari penjelasan kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.